Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan cerita Pak Arifin dari penggalan yang lalu. Francis, putri bungsu Pak Arifin, setelah umur 8 tahun, menurut anjuran dokter, dia harus operasi ya, atau harus dianjurkan ya, operasi hidungnya supaya nampak normal seperti teman-temannya. Waktu itu dia sudah di SD, jadi Pak Arifin khawatir terlalu lama nanti ya selalu di ejek temennya, namanya juga anak SD ya, sehingga mungkin bisa juga jadi hambatan psikologis untuk anak bungsu ini, Bu Francis. Nah, sesudah merekonstruksi hidungnya, oke, normal. Dia sekolah SD, SMP, sampai dengan SMA. Ya, tapi Francis tanpa sadar Pak Arifin terlalu protek dan sayang pada putri bungsu ini, sehingga ada hambatan atau mungkin ya akibat psikologis yang dialaminya, yaitu dia menjadi kurang mandiri dan nggak pede, sehingga temen-temennya baik di SMP maupun di SMA itu nggak banyak, hanya itu aja yang dirasa dia cocok dan bisa menerima kehadirannya gitu. Nah, setelah usianya ya itu sudah lulus SMA, kemudian dia ambil bidang kebidanan, jadi akademi kebidanan, lulus ya usia kira-kira kemudian 25 tahun gitu. Ya pasti normalnya sebagai anak perempuan, teman-temannya yang sudah lulus dari kebidanan itu kan, kemudian dia dapat undangan, si A nikah, si B nikah, dan terusnya gitu ya. Pasti dalam hatinya dia juga aku kapan gitu ya. Tetapi keterbatasan nggak pede dan kemudian nggak banyak dia berkomunikasi lancar dengan teman-temannya, ini juga menjadi kendala. Pak Arifin juga memperhatikan ini. Wah, gimana ini ya, pasti dalam
batinnya dia juga ingin seperti teman-temannya gitu. Ya sebagai ayah ya memperhatikan putrinya seperti itu. Ya Pak Arifin berkeluh, hanya bisa berkeluh kepada Allah. Ya Allah, berikan putri hamba ini pendamping yang mau menerima apa adanya. Ya ini berlanjut sampai usia 26, 27 berlanjut setiap kali ulang tahun. Antara suka dan sedih, Arifin merasakan. Sampai usia 30 tahun. Lebih sedih lagi, dia sering menyanyikan apa itu lagu memang dia suka nyanyi juga. Dia menyanyikan lagu yang kira-kira tentukan mana jodohku gitu. Pasti semua ayah kepada putrinya pasti akan merasa seperti itu. Tapi Pak Arifin hanya ya berdoa dan berdoa. Mungkin ini ya karunia lagi buat Pak Arifin. Mungkin Allah menetapkan, ayo kamu berdoa dan berdoa, nanti akan saya luluskan doa kamu. Nah, tanpa disengaja, tapi ini saya yakin Allah nggak ada yang kebetulan ya. Semuanya adalah rencananya. Saya itu di FB itu memang nggak aktif, tapi ada cucu saya yang aktif di situ. Lalu ada seseorang yang nanya kepada cucu saya ini, cucu yang perempuan ini, namanya Yasvina. Yasvina, kamu apanya Pak Arifin gitu. Lalu Yasvina bilang, saya cucunya Pak Arifin. Emang kenapa gitu. Lalu seseorang ini minta, bisa nggak saya dikasih nomor teleponnya Pak Arifin gitu. Lalu Yasvina minta izin ke saya dulu, yang ada yang mau minta nomor teleponnya, katanya anak SMA Negeri 20 katanya gitu. Yo kasih aja gitu.
lalu dikasih. Begitu dikasih, saya ingat waktu itu hari Sabtu, pagi-pagi ada yang telepon. Ya, Assalamualaikum, Pak Arifin. Ya, saya juga kan hanya tahu suaranya aja, nggak tahu. Saya murid Bapak, Pak. Bapak pasti lupa sama saya. Tapi kalau saya nggak bakalan lupa sama Pak Arifin sampai kapanpun, katanya gitu. Oh ya, gitu. Lalu Pak Arifin hari ini ada acara enggak? Enggak, gitu. Pak Arifin nanti siap jam 9 saya jemput ya Pak. Saya pikir karena ini anak SMA 20, ya saya juga nggak tahu siapanya, dia nggak nyebutkan namanya. Lalu saya ya siap berdua di rumah. Ya, siap datang jenggotan gitu, celana komprang, datang ke rumah. Saya pikir itu murid SMA 20, kok saya nggak lupa apa ya, wajah ABG-nya dulu kayak apa gitu, saya lupa. Ya saya ya itu aja. Oh ya, ini ternyata yang jemput itu sopirnya. Jadi bukan Pak, saya sopirnya Pak Jajang. Yang baru saya ingat, Jajang itu ingat. Oh Pak Jajang Sudrajat ya? Iya Pak, gitu. Bapak ditunggu di Kuningan gitu. Ya, kemudian udah kami berdua dijemput mobil itu, mobilnya keren juga ya kan. Wah, saya pikir anak SMA 20. Ya udah, sampai di Kuningan masuklah di suatu ya kayak kafe atau restoran yang keren gitu ya. Nah, baru turun langsung saya dijemput, dipeluk. Baru saya tahu itu Jajang Sudrajat. Saya ingat kembali wajah waktu di SMA-nya itu. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata dia sekarang, wah ini sudah jadi bos murid Pak Arifin SMA 20. Saya ini Pak Jajang Sudrajat ya, ini saya nggak mungkin lupa sama Pak Arifin. Pak Arifin mungkin bisa lupa, enggak, saya nggak lupa. Setelah saya bertemu ini, saya bisa membayangkan dulu waktu SMA-nya, oh ini saya ingat gitu. Nah kemudian udah kita ya makan, kemudian ya udah makan siang gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Ini kembali lagi skenario Allah yang ngatur ya. Dia nanya, Pak Arifin sudah itu ke Mekah. Dia pikir Pak Arifin udah naik haji belum, seperti itu. Saya bilang ya belum. Jangankan nabung, seandainya nabung juga berbalapan aja dengan harga naik hajinya gitu. Nggak mungkin sebagai guru kayak Pak Arifin nabung kemudian bisa naik haji gitu. Oh baik kalau gitu Pak Arifin, nanti Pak Arifin saya berangkatkan umroh saja berdua ibu ya.
Nah terus saya kaget, loh emang Jajang kegiatannya apa, sekarang tugasnya di mana. Ternyata dia itu adalah yang punya biro travel umroh Ramani namanya, tempatnya di daerah Sembaris di Tebet sana. Saya di Ramani Pak, saya di Sembaris. Nanti kapan-kapan deh Pak Arifin saya ajak ke kantor saya gitu. Ya, nanti saya carikan bulan yang di sana serasa di Bandung aja kayaknya, udaranya enak sejuk gitu. Ternyata dia pilihkan bulan Februari di sana. Pak Arifin ini aja ya, siap ini aja ya. Kalau nggak salah saya hanya ngurus paspornya aja gitu, berdua. Kemudian semuanya itu ditanggung sama Ramani tadi. Waktu itu Ramani memberangkatkan 2 bus kalau saya. Pak Arifin itu dititipkan sama ketua rombongannya itu, ini guru saya ini titip ini ya. Ya soalnya busnya dan rombongannya itu kan anak buahnya dia, maka sangat diperhatikan. Ternyata sampai di Mekah sana itu saya ditempatkan di rombongan itu saya ditempatkan di kamar yang istimewa. Enggak loh, kok enggak sama dengan yang lain ya, kamar yang mungkin VIP gitu. Kembali saya bersyukur, ya Allah, mungkin ini biar saya bisa berdoa rasanya dekat pada langit. Nah di situ kembali ritualnya kita tawaf ya, berkali-kali tawaf gitu keliling Ka'bah. Doa Pak Arifin hanya satu aja, ya Allah, sebelum saya Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu, tunjukkan jodoh putriku ya Allah. Ya, di sana saya sama ketua rombongannya dititipin amplop gitu. Pak Arifin, ini ada titipan dari Pak Jajang, amplop. Saya buka, itu isinya uang dolar US dollar, itu jumlahnya ada $500. Ada pesannya, Pak Arifin, ini buat beli oleh-oleh nanti kalau Pak Arifin pulang. Ya Allah, saya bersyukur sekali. Kembali lagi bersyukur sebagai guru. Nah kemudian mulai saat itu saya sering kontak sama Jajang ini lewat WA gitu. Ternyata nanti deh Pak Arifin kalau sudah pulang saya ceritakan
apa itu sejarah hidup saya katanya gitu. Ya, ternyata dia itu sudah pernah jadi GM Garuda di Jeddah selama 11 tahun. Dan di sana dia punya istri, tapi di Tebet situ juga punya istri yang tuanya di Tebet. Ya, dia cerita, tapi Pak Arifin nggak usah ikutin saya ya. Ya saya karena tugasnya di Jeddah terus di apa. Ya, ternyata istrinya 2. Ya tapi dia kayaknya mampu dan adil untuk itu, ya itu enggak masalah. Saya ingat Jajang itu waktu saya mengadakan camping ke Lampung, ya saya diundang sama Warda Pramuka di Lampung. Lalu saya mengajak anak SMA 20, fasilitas perkemahannya yang ngatur Warda Lampung. Saya membawa anak SMA 20 itu banyak tuh. Ada 150-an ya anak. Naik kereta dari Beos menuju ke Merak, terus naik ferry dan kemudian dijemput sama truk, kayaknya truk tentara gitu, menuju ke tempat perkemahan itu. Nah, Jajang ini itu gini ceritanya, dia menurut dia ya, Pak Arifin waktu ke Lampung itu saya kan ketua rombongannya ya, karena saya pembina OSIS. Itu angkatan tahun 1974. Jadi saya bikin panitia dari OSIS ya, panitia perkemahan ini gitu. Nah, sampai deadline-nya itu ternyata ada 16 orang yang belum setor uang transportasinya ya, karena memang dari Merak sampai Bakauni itu tanggungan kita untuk anak-anak dibebani uang transportnya saja. Murah waktu itu ya sebetulnya, naik kereta kan murah, kereta zaman dulu ya. Itu ada 16 orang ya enggak. Panitia lapor ke Pak Arifin, ada 16 nih Pak, siapa aja namanya, si ini gitu ya. Kemudian yang 8 orang itu udah Pak Arifin yang pilih aja deh, pokoknya yang 8 orang tanggungan Pak Arifin gitu, biar Pak Arifin nanti yang bayar. Yang 8 orang lagi Pak, oh ya ini mohon maaf, Pak Arifin waktu itu masih ya idealis sekali ya, tapi sebetulnya bukan idealis guru yang mengajarkan jujur, tapi ini ya nyerempet bahaya gitu. Gini aja, nanti yang 8 itu tenang aja, kita atur. Lalu saya kontak anak pengurus OSIS, tapi yang bukan panitia ya, saya sampaikan permasalahannya. Ada 8 orang nih nggak pakai tiket nih, gimana nih supaya kita bisa meloloskan anak ini, karena anaknya pas hari H berangkat itu dia sudah ini bawa ransel, udah siap kayak gitu ya. Nggak mungkin dong
udah kau pulang aja gimana, itu susah. Pak Arifin yang kayak gitu nggak bisa, nggak tega, nggak sampai hati gitu, udah biar naik aja ini. Padahal Pak Arifin udah nyiapkan dengan beberapa pengurus OSIS, intinya itu skenario-nya bagaimana gitu. Rupanya anak pengurus OSIS ini ada yang membocorkan ke 8 ini, udah pokoknya datang aja deh, tenang aja gitu, ada Pak Arifin, tenang aja gitu. Ya, Pak Arifin waktu itu dikenalnya anak-anak ya suka nraktir minum apa gitu, bukannya karena apa, karena dibandingkan dengan guru yang lain ya. Pak Arifin kan malang melintang di bimbel, di ngeles, di apa, jadi rezekinya Allah kasih lebih lah gitu ya. Nah itu kemudian benar, ketika di kereta zaman dulu, kalau kereta kan pakai tiket terus dibolongin cetek gitu kan. Nah di situ ada pengurus OSIS yang saya kontak itu, setiap kali ada pemeriksaan tiket itu dia bikin ya bukan ribut-ribut, bercanda lu sono sini sono ini. Akhirnya kan kondektor yang periksa karcis itu kan keder juga kan. Sampai di Merak itu aman, 8 orang itu padahal tanpa tiket sampai ke Merak kan. Ya aman, ada pengurus OSIS oleh Pak Arifin, aman Pak, aman ya, oke. Tapi giliran Mas naik ke ferry, ke tangga naik, itu kan dia pakai numerator itu cekrek pakai numerator, sesuaikan dengan jumlah 150 berapa gitu ya. Terus saya dipanggil, Pak, ternyata ini kurang 4 yang nggak ada tiket. Dalam hati Pak Arifin, 8 jadi lolos 4. Di tangga itu memang anak-anak udah bercanda aja, yang tarik-tarikan, yang selepet-selepetan kayak gitu, sehingga yang bagian numeratornya itu gak keder juga, akhirnya loloslah 4. Nah sampai di situ ya terpaksa Pak Arifin bayar lagi, tapi alasan saya mungkin tiketnya jatuh, hilang gitu ya, jadi ya udahlah saya bayar, dah selesai. Pasti pulangnya kan bermasalah juga ya, pulangnya kan seperti itu, karena ininya itu tiketnya itu pulang pergi gitu. Ternyata masih ingat saya pulangnya itu aman, ternyata pulangnya itu aman, karena anak-anak itu kan udah pulang dari camping, wajahnya udah nggak jelas kan gitu kan, udah kayak gelandangan gitu, jadi susah di itunya, diceknya itu susah. Akhirnya sampai ke bios aman. Nah ternyata di situ dari 8 orang itu Jajang Sudrajat itu masuk di situ, dan dia mengamati sepak terjang saya. Mungkin dalam hatinya, karena dia pengen ikut, tetapi kondisi mungkin orang tuanya
keuangannya nggak ada gitu. Ternyata Pak Arifin memperjuangkan seperti itu. Mungkin dalam hatinya dia, nanti kalau saya sukses, saya nggak akan lupa sama Pak Arifin ini gitu. Yang orangnya rela berkorban, pemberani juga kan gitu. Nah itulah cerita dari Jajang. Saya cerita ulang itu, oh iya Pak, waktu itu kan saya salah satu di antara 8 orang yang Bapak titipkan ke OSIS untuk itu. Oh iya. Nah, disitulah ceritanya. Pulang dari umroh, saya udah puas karena doa saya sepertinya sudah dekat ke langit gitu ya, karena keliling Ka'bah itu. Ternyata benar, 3 bulan sesudah saya umroh itu, saya pergi ke Wonosobo, tempat asal keluarga besar Nyonya itu di Wonosobo. Si anak bungsu saya ini saya ajak di sana karena dia kan masih sendirian juga. Ya udah, mana saya pergi dia ikut aja. Ternyata di sana itu ada ya, masih saudara ya, masih family. Padahal itu udah dalam keadaan sakit ya. Kita nengokin, terus ditanya, si itu namanya Citra ya, si Citra sudah punya itu calon apa belum gitu. Ya, langsung aja Nyonya jawab, ya belum. Manggilnya itu Le Suyit gitu. Manggilnya Le Suyit. Nah, terus dan dia udah sakit tuh. Sakit kayaknya kalau zaman sekarang udah dicuci darah gitu ya. Terus ditunjukkan, nih panggil istrinya, coba dipanggil si Agus namanya, Agus sini biar ngobrol-ngobrol, namanya juga saudara gitu kan, bla 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 bla. Sudah. Nah ternyata itulah jodohnya. Jadi benar-benar skenario Allah itu untuk mengijabah doa Pak Arifin ini benar-benar dirancang baik gitu. Nah setelah itu ya prosesnya cepat, kemudian keluarganya datang ke Depok gitu ya, sudah di Depok kita, ngelamar. Tapi ya citranya anak bungsu saya itu karena juga ya terlalu menjadi anak mami gitu ya, maka dia ngajukan syarat, oke mau, tapi dia nggak mau diajak calon suaminya itu untuk ke Wonosobo. Kalau mau itu calon suami harus ikut papa mama sini, gimana gitu ya. Itu masih gantung ya. Akhirnya dia pulang, lamar itu berarti belum kata ya, baru ada syarat seperti itu. Akhirnya kira-kira 2-3 hari kemudian ada jawaban dari sana, oke siap. Karena
karena kebetulan calon mantu ini tugasnya juga enggak tetap, dia itu menjadi pelatih driver itu loh, belajar setir mobil gitu, dia jadi pelatihnya. Dan itu juga kan bisa aja nanti nyari kegiatan di Jakarta gitu. Itulah sepenggal cerita yang panjang ini, mungkin bisa dijadikan 2 penggalan, yaitu tentang bagaimana saya berdoa dan bagaimana saya diberangkatkan umroh oleh alumni SMA 20 angkatan 74 yang namanya Jajang Sudrajat. Ya, penggalan berikutnya nanti Pak Arifin akan cerita tentang kekhawatiran cucu yang akan lahir nanti, karena putri bungsu ini kan terlahir dengan kondisi yang nggak proporsional, dan menurut tim dokternya ini kromosomik, jadi kemungkinan besar akan, kalau dia punya keturunan juga akan seperti itu gitu. Nah, kalau kemudian terjadi seperti itu kan Pak Arifin sama dengan memberikan bom waktu ke anak saya bungsu ini, seperti itu. Nah, itu akan saya ceritakan di penggalan berikutnya. Begitulah ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.